Halo Sobat Petani semua, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan kupas tuntas sesuatu yang sering jadi perbincangan hangat di kalangan petani padi, yaitu zat pengatur tumbuh atau ZPT, khususnya yang mengandung giberelin atau GA3, banyak sekali merek di pasaran. Tapi hari ini kita akan fokus pada 3 nama yang paling sering kita dengar, Super Gib, Gibgrow, dan Agrogib. Apa sih bedanya? Mana yang paling cocok untuk padi? Dan yang paling penting, mana yang paling aman? Ingat ya, video ini murni edukasi berdasarkan ilmu dan pengalaman di lapangan. Tujuannya agar kita semua lebih bijak dalam menggunakan produk pertanian, bukan untuk menjatuhkan atau mempromosikan merek tertentu. Keputusan akhir selalu ada di tangan Anda, disesuaikan dengan kondisi sawah masing-masing. Oke, kita mulai dari yang pertama, Super Gib. Dari namanya saja sudah super ya. Produk ini memang dikenal punya kandungan giberelin yang cukup pekat. Fungsi utama giberelin, termasuk yang ada di Super Gib, adalah untuk mendorong pemanjangan sel. Artinya, tanaman yang disemprot ZPT ini akan tumbuh lebih cepat tinggi, batangnya memanjang, daunnya juga bisa lebih panjang dan lemas. Nah, untuk tanaman padi, ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, pertumbuhan yang cepat mungkin terlihat mengesankan. Tanaman jadi kelihatan lebih subur dan tinggi dibanding milik tetangga. Tapi, di sisi lain, ada risiko besar yang mengintai. Padi yang batangnya terlalu tinggi. Apalagi jika pemanjangannya terjadi secara paksa dan cepat, cenderung memiliki struktur batang yang lebih lemah. Batangnya jadi kurang kokoh. Akibatnya, sangat rentan rebah, terutama saat sudah mulai mengisi bulir dan bobotnya bertambah. Atau ketika ada angin kencang dan hujan deras. Kalau sudah rebah, wah, potensi kerugiannya besar sekali. Malai bisa terendam air, gabah jadi busuk, dan proses panen pun jadi super sulit. Karena itu, penggunaan Super Gib pada tanaman padi harus ekstra hati-hati. Dosisnya harus songgot-songgot rendah, dan waktu aplikasinya harus benar-benar tepat. Kesalahan sedikit saja dalam dosis atau waktu bisa berakibat fatal. Jadi, meskipun efek pemanjangannya sangat cepat, tingkat keamanannya untuk padi tergolong rendah jika kita tidak benar-benar paham cara pakainya. Pikirkan baik-baik risikonya sebelum mencoba. Sekarang kita geser ke produk kedua yang mungkin paling populer dan paling banyak digunakan oleh petani padi di Indonesia, yaitu Gibgrow. Khususnya Gibgrow 10 SP, produk ini juga mengandung giberelin atau GA3, sama seperti Super Gib. Namun, banyak petani merasa Gibgrow ini reaksinya lebih kalem atau lebih terkendali. Gibgrow sering diaplikasikan pada fase vegetatif awal, yaitu saat tanaman padi masih dalam masa pertumbuhan anakan. Tujuannya apa? Biasanya untuk merangsang pertumbuhan awal agar lebih seragam, atau untuk membantu tanaman pulih dari stres. Misalnya setelah pindah tanam atau setelah terkena serangan hama ringan, penggunaannya di fase ini relatif lebih aman karena fokusnya masih pada pertumbuhan batang dan daun, belum masuk ke fase generatif atau pembentukan malai. Namun, ada satu kesalahpahaman umum yang perlu kita luruskan. Banyak yang berharap Gibgrow bisa digunakan untuk memperbesar bulir gabah atau membuat gabah lebih bernas saat fase pengisian. Ini keliru. Ingat, fungsi utama giberelin adalah pemanjangan sel, bukan pengisian bulir. Mengaplikasikan Gibgrow di fase generatif justru bisa berisiko. Alih-alih mengisi gabah, energinya malah bisa terpakai untuk memanjangkan leher malai, yang akhirnya membuat malai rentan patah. Pengisian bulir itu tugasnya unsur hara makro dan mikro, terutama kalium dan fosfor, bukan ZPT giberelin. Jadi, gunakan Gibgrow sesuai fungsinya, yaitu sebagai pengatur tumbuh di fase vegetatif awal, dan jangan berharap ia menjadi pupuk pengisi gabah. Baik, sekarang kita bahas yang ketiga, Agrogib
atau sering juga disebut agrogip. Produk ini juga berisi gibberellin. Dari pengamatan dan banyak testimoni, agrogip ini punya respon yang sangat kuat dan cepat pada tanaman. Mungkin mirip atau bahkan lebih kuat dari supergip. Efek pemanjangan batangnya sangat terlihat jelas. Karena reaksinya yang sangat kuat inilah, agrogip sebenarnya lebih populer dan lebih cocok digunakan untuk tanaman hortikultura. Misalnya pada tanaman sayuran daun seperti kangkung atau sawi untuk memperpanjang batangnya, atau pada beberapa jenis buah untuk merangsang pembesaran buah, tentu dengan dosis dan aturan pakai yang ketat. Lalu bagaimana jika diaplikasikan pada padi? Nah, ini risikonya sangat tinggi, jauh lebih besar risikonya daripada manfaatnya. Dengan reaksi sekuat itu, batang padi bisa memanjang secara tidak normal, menjadi sangat tinggi tapi lemah. Ini akan meningkatkan risiko rebah berkali-kali lipat. Selain itu, penggunaan gibberellin dengan konsentrasi tinggi pada waktu yang tidak tepat juga bisa mengganggu proses pembungaan dan penyerbukan. Akibatnya, banyak bulir gabah yang terbentuk bisa menjadi hampa atau kosong. Anda pasti tidak mau kan? Tanamannya terlihat tinggi, gagah dari jauh, tapi saat panen isinya kopong. Jadi, untuk tanaman padi, saya sangat menyarankan untuk lebih berhati-hati atau bahkan menghindari penggunaan agrogip. Kecuali Anda benar-benar seorang ahli yang sudah paham betul seluk-beluknya. Sekarang, mari kita simpulkan dan bandingkan ketiganya. Supergip, Gipgrow, dan agrogip. Ketiganya adalah ZPT yang mengandung zat aktif yang sama, yaitu gibberellin atau GO3. Fungsi dasarnya pun sama, memanjangkan sel tanaman. Perbedaan utamanya terletak pada 3 hal. Pertama, formulasi dan mungkin kadar konsentrasinya, yang membuat kekuatan reaksinya berbeda-beda. Agrogip dan supergip cenderung punya reaksi yang lebih kuat dan cepat, sementara Gipgrow sering dianggap lebih terkendali. Kedua, tingkat risikonya pada tanaman padi. Karena reaksi yang kuat, agrogip dan supergip memiliki risiko rebah dan gabah hampa yang lebih tinggi jika aplikasinya tidak tepat. Gipgrow, jika digunakan pada fase vegetatif awal dengan dosis yang benar, risikonya relatif lebih rendah. Ketiga, peruntukannya. Agrogip lebih condong ke hortikultura. Gipgrow menjadi pilihan populer untuk padi di fase vegetatif. Supergip berada di tengah-tengah, bisa untuk padi, tapi dengan syarat harus super hati-hati. Poin terpenting yang harus kita semua pahami, ZPT gibberellin bukanlah pupuk. Ia tidak memberikan nutrisi. Ia hanya mengatur proses fisiologis tanaman. Dan yang lebih penting lagi, gibberellin bukanlah penentu isi gabah. Pengisian gabah atau bobot biji ditentukan oleh ketersediaan nutrisi, kesehatan tanaman, dan faktor lingkungan seperti air dan sinar matahari. Jangan sampai kita salah kaprah menyemprot ZPT, berharap gabah jadi bernas. Padahal yang dibutuhkan tanaman adalah pupuk kalium. Jadi, sebagai petani cerdas, kita harus bijak. Sebelum memakai ZPT jenis apapun, tanyakan dulu pada diri sendiri, apa tujuan saya? Tanaman saya sedang di fase apa? Apa risiko yang mungkin terjadi? Jangan hanya ikut-ikutan tren atau tergiur melihat tanaman tetangga yang tinggi menjulang. Ingat, tujuan akhir kita adalah panen yang melimpah dan berkualitas, bukan sekadar tanaman yang terlihat tinggi tapi hasilnya nihil. Selalu baca label kemasan, patuhi dosis anjuran, dan jika ragu, mulailah dengan dosis terendah di area kecil terlebih dahulu untuk melihat reaksinya. Lebih baik lagi, konsultasikan dengan penyuluh pertanian lapangan atau ahli yang Anda percaya. Semoga penjelasan mendalam ini bisa memberikan pencerahan dan membantu sobat petani semua dalam mengambil keputusan yang lebih baik di sawah. Pertanian itu ilmu,
bukan sekadar kebiasaan. Mari terus belajar bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman petani lainnya. Dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar dunia pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus, petani Indonesia.